Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Samsiah. Saya mengajar di kelas 5 Sekolah MI Miftahul Huda Muhammadiyah. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025 yang ber-LPTK di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan nomor induk mahasiswa 5252118109. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Januari 2026, saya akan melakukan pembuatan video pembelajaran atau UKIN pada mata pelajaran IPAS di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tadi sholat subuhnya di awal waktu? Pinter. Yang di pertengahan waktu? Yang terlambat siapa? Sholat subuhnya yang terlambat? Ada? Oke. Nah, anak-anak muda, mulai hari ini kita harus terbiasa membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, yang pertama kita suruh ngapain ya? Bangun tidur pagi. Habis itu kita ngapain? Beribadah, sholat subuh ya. Habis itu kita apa? Sarapan. Udah sarapan tadi kan? Udah. Nah, sekarang lanjutannya adalah kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, berarti hari ini kalian sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho oleh Allah dan kamu mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Oke, silakan anak dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Rabbah wa bizidni warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Rasulku, dan pertinggikanlah uqdatam min lisani yafqahu qawli. Emir, Dewa, Arsi, oke. Haidar, Ibnu, oke. Tirta, oke. Alera, Dira, oke. Keisha, Eka, Eliza, Queen, oke. Damia, oke. Dan Naulia, oke. Hadir semua hari ini? Tidak ya. Ada berapa orang yang nggak sakit? Oh, pertanyaanku ada berapa orang yang tidak sakit? Ya, ada 18 ya yang sakit, 2 orang. Kita doain semoga teman-teman kalian yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan sehingga bisa kembali belajar
bersama kita. Oke. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya untuk menyemangatkan kamu pada hari ini, karena hari ini kita akan belajar keliling-keliling bumi ya, ada apa aja sih di bumi ya. Maka kita Bunda pengen kamu semangat dulu nih biar otaknya fresh ya. Oke, nanti kalau kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Kayaknya masih kurang semangat. Coba kalian berdiri dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah sudah semangat. Sudah siap menerima pelajaran hari ini. Oke, sekarang untuk menambah rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Menjunjung tanah airku Indonesia, tuh dua dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku Indonesia. Oke, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Kemarin kita sudah belajar materi, ada ingat kemarin kita belajar materi apa? Tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, benar? Jawabannya benar? Benar ya. Oke, hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, lingkungan itu apa sih? Tempat kita tinggal. Ada lagi kita tinggal di mana? Ayo. Bumi. Di bumi. Kalau makhluk hidup? Makhluk hidup? Ya, manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Oke, sebelum kita ke materi selanjutnya, Bunda mau tanya. Nah, kemarin kan belum lama liburan nih, ya. Pada liburan, pada seneng liburannya kemana? Ke Puncak. Terus mana lagi saya ke Puncak? Pantai. Oke, cuma dua itu aja. Berenang, iya boleh berenang. Liburan mana lagi? Oke. Nah, selama kalian liburan, kalian kan berjalan tuh yang ke pantai. Biasa duduk di pojok, itu yang kamu liatin apa? Pemandangan. Nah, pemandangannya apa yang biasa kamu lihat kalau kamu di pantai? Air. Matahari, terus selama di perjalanan. Pohon-pohon. Hamparan padi-padi nggak? Sama di perjalanan kamu mau sawah ya, sawah. Terus kamu pernah yang ke Cibodas ya, yang ke Puncak. Apa yang kamu lihat pemandangannya? Pohonan. Terus pohonnya karakteristik pohonnya kayak gimana? Contoh pohonnya kayak gimana? Sama nggak pohon yang di pantai sama yang pohon yang di Puncak? Beda. Kalau yang di pantai biasanya pohon apa yang kita lihat? Kalau yang di Puncak? Pohon apa yuk di samping jalan kita tuh? Kalau kita lagi beli kulik pohon apa tuh kanan kiri kita? Nah, pohon teh, perkebunan teh ya. Jadi antara kita mau jalan ke pantai dengan jalan ke Puncak itu pemandangannya beda. Itu yang disebut dengan permukaan bumi ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Oke. Kenapa sih kita harus belajar? Bu, saya kan tahu, saya dari kecil Bu, saya udah di bumi kok Bu. Saya tahu kok samping saya ada pohon-pohonan, ada kali, saya tahu. Tapi kenapa kita harus belajar tentang bumi? Ada yang tahu kah? Biar kita sayang sama bumi kita. Sayang sama bumi kita. Oke, ada yang lain? Ada yang lain yang mau jawab? Selain supaya kita sayang sama bumi kita?
agar bisa menjaganya. Iya, bisa menjaga bumi ya. Oke, ya, oke. Baik, terima kasih. Jawabannya bagus. Tepuk tangan dong untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke. Nah, di pembelajaran kali ini Bunda akan menampilkan video ya, video tentang pembelajaran mari kita mengenal bumi kita. Ya, nanti kamu akan dengan video pembelajaran itu kalian diharapkan akan mengenal tentang struktur apa saja yang ada di bumi. Kok kalau kita gali tanah kok nggak kelar-kelar sampai bawah kok ada terus gitu ya. Terus kok kenapa sih nggak semuanya dataran aja? Kenapa harus ada lautan ya? Kenapa kok air itu ada yang asin ada yang nggak asin ya? Nanti kita akan lihat itu adalah kenampakan yang ada di bumi ini. Oke. Selanjutnya nanti setelah kegiatan kalian menyaksikan video akan ada kegiatan diskusi ya. Nanti kamu diskusikan nih yang ada di nanti yang ada di LKPD itu ini masuknya kriteria kemana. Jadi tujuannya yang pertama dengan video ini yang akan Bunda putarkan nanti supaya kalian bisa mengenal lebih jauh tentang struktur bumi dan kenampakan atau permukaan bumi. Yang kedua dengan diskusi kalian bisa menentukan karakteristik ya, karakteristik daripada bagian-bagian bumi itu sendiri. Nanti sambil Bunda, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mapel IPAS kelas 5 materi berkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja di bumi? Bentuk. Oke, coba menurut kamu permukaan bumi kita kayak gimana? Bulat tidak kotak. Kira-kira dia mulus nggak? Mulus nggak? Tahu mulus nggak? Mulus nggak? Atau nggak mulus nih kira-kira nih? Nggak mulus. Kenapa? Oke, sip. Nanti kita akan jawab selanjutnya. Berarti menurut kamu nggak mulus ya? Oke, kita buktikan apakah benar tidak mulus? Bentuk permukaan bumi atau penampakan alam bumi ada dua. Yang pertama buatan dan yang kedua alami. Buatan bentuk permukaan bumi yang terbentuk karena sendiri. Berikut adalah contoh penampakan alam alami, yaitu gunung, danau, laut, dan lainnya. Kemudian ada contoh penampakan buatan seperti sawah. Penampakannya? Ada? Kenampakan tadi ada berapa? Ada dua. Apa aja penampakannya? Buatan dan alami. Ya, jadi ada dua. Ada yang kenampakan buatan dan kenampakan alami. Contohnya, tadi kenampakan yang buatan apa tadi contohnya? Sawah. Terus? Kalau yang ada di setu kita Sawangan nih, yang sekarang dibikin ada taman-tamannya, itu kenampakan apa itu? Buatan. Oke. Taman bermain? Buatan. Oke. Tapi kalau bukit? Alami. Iya betul. Bisa membedakan? Bisa. Oke ya. Nah, lapisan bumi. Lapisan bumi terluar terdiri dari batuan dan tebal lapisannya sekitar 1.200 km. Misalnya, gunung menyediakan permukaan. Oke, sampai situ dulu. Tadi ada berapa bagian bumi? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Litosfer itu adalah bagian paling luar bumi. Gunung itu tinggi, kalau bukit itu nggak terlalu tinggi. Gunung lebih tinggi, kalau bukit rendah tapi banyak. Bukit rendah tapi banyak, lebih rendah dari gunung tapi banyak. Ya, ada yang lain? Bisa meletus. Nah, iya, gunung itu bisa meletus ya. Bener nggak mau berikan kehidupan bumi litosfer? Contohnya apa? Ya, untuk menanam padi. Terus apa lagi? Yang paling sederhananya, contohnya apa? Memberi kehidupan di bumi, bener nggak? Iya, adanya kita masih kita masih berkembang biak nih manusia karena ada bumi.
tempat kita tinggal, tempat kita nyari makan, ya kan? Ada tanaman di situ. Di atas lapisan litosfer manusia hidup, berkembang, serta menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Litosfer dataran rendah merupakan sebuah dataran yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas. Lapisan bumi yang kedua yaitu Hidrosfer. Ayo. Permukaan bumi yang berupa perairan. Permukaan bumi berupa perairan. Oke, coba. Permukaan bumi yang berupa perairan. Permukaan bumi yang berupa perairan. Tadi di sini ada contohnya ya. Contohnya apa? Oke, ada sungai, ada danau, ada laut. lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi sekitar 71%. Contohnya laut, danau, sungai. Tahukah kalian, laut adalah kumpulan air asin yang ada di permukaan bumi. Oke. Sedangkan Terus? danau merupakan genangan air yang dikelilingi oleh daratan yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Oke. Kemudian lapisan bumi yang ketiga adalah atmosfer. Itu lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Beberapa komposisi gas atmosfer di bumi meliputi oksigen, karbon dioksida, nitrogen, neon helium, uap air, dan ozon. Di dalam troposfer terdapat gas meliputi oksigen, karbon dioksida. Lapisan atmosfer bumi yang kedua adalah mesosfer. Sekitar 12 sampai 50 km. Sebentar. Lapisan ini terkenal mesosfer. Nah, ternyata atmosfer itu juga ada punya lapisannya, ya. Lapisan yang pertama apa tadi nih? Troposfer. Troposfer itu ada yang paling dekat dengan bumi. Ya, yang paling dekat dengan bumi. Fungsinya untuk apa? Membuat bumi jadi sejuk. Jadi kita tuh yang sekarang internetan, wifi-an, wah kita bisa tahu berita dari mana-mana. Posisinya ada di eksosfer. Ini terkenal sebagai rumah bagi lapisan ozon bumi yang melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari yang berbahaya dan berpotensi menyebabkan meningkatnya kasus katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia, kanker kulit, dan kerusakan tanaman akibat radiasi sinar ultraviolet. Nah, ini yang dimaksud dengan lapisan ozon yang kedua. Maka kalau dia rusak, maka kita banyak penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Yang sekiranya banyak mengandung karbon dioksida kita kurangin. Karena apa? Manusia sangat butuh yang namanya lapisan ozon. Ya, supaya kita tetap sehat. Ya, tetap sehat manusia supaya populasi manusia tidak semakin berkurang. Stratosfer sekitar 50 sampai 80 km. Lapisan yang melindungi bumi dari benda di luar angkasa terbentuk. Di sini juga tempat untuk memantulkan gelombang radio. Video tadi kamu sudah tahu berarti bumi itu memiliki berapa lapisan? Ada 3. Yang pertama adalah litosfer, yang kedua hidrosfer, yang ketiga adalah atmosfer. Litosfer adalah permukaan bumi yang berupa daratan. Gunung, bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah yang ketinggiannya berbeda-beda. Kelilingin lautan sekitar 71%. Iya, lapisan bumi yang dikelilingi lautan atau perairan sekitar 71%. Nanti ini silahkan kalian isi. Lembar pertama isi dengan nama-nama kelompok kalian. Jadi kan ada 5 ya. Yang ada 3 orang aja nggak apa-apa ya, nama-nama kelompok kalian. Ya, sama gambar kedua, gambar ketiga, gambar 4 sampai dengan gambar selanjutnya. Jadi kamu harus jeli nih ngeliatnya, oh ini gambar apa, karena antara kalau di fotokopi gini antara gambar lautan dengan daratan agak sedikit samar-samar ya. Jadi kalau pertanyaan yang kedua menurun, yang mendatar ya. Lihat dari soal di sini. Oke. Iya sayang, sama. Silahkan didiskusikan sama-sama temannya. Oke.
kasih garis dulu. Iya, fungsinya buat apa? Apa-apa Bang, diskusi boleh. Kamu mengemukakan pendapat kamu, silahkan. Oke. Yuk, catat. Jadi, oh yang ini udah. Jadi ini teka-teki. Jadi ada yang ini juga boleh. Jadi biar kerja kelompok gitu maksudnya. Nah, Abdullah bareng tuh coba sama ini. Ini kerjakan. Fungsinya buat apa ya? Yang paling bawah troposfer untuk apa? Secara singkat aja nggak apa-apa, pakai bahasa kamu boleh. Ini bagian-bagiannya. Ya. Nih, tadi kan ada gambarnya tuh, ini bagian lapisan, berarti ini lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, ini lapisan terakhir ya. Peranan itu fungsi manfaatnya dia. Udara. Teka-teki silangnya, ingat-ingat hurufnya, kotaknya ada berapa. Satelit. Nah, berarti satelit apa nih fungsinya nih? Internet kita dah. Diperhatikan teman-teman ya, nanti kamu lihat jawaban temennya benar atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1. Yang pertama ke litosfer. Yang kedua ke hidrosfer. Terus? Yang ketiga ke litosfer. Kenapa masuknya litosfer? Karena itu sawah. Sawah, Daratan. bener nggak? Yang lain Daratan. bener nggak litosfer? Benar. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi Disebut hidrosfer. benar, hidrosfer. Nomor 2 hidrosfer benar? Benar. Lapisan daratan yang menyelimuti bumi litosfer. Benar. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, cakep. Terima kasih. Ya. Eksosfer. Lapisan pertama troposfer Fungsinya? berfungsi untuk menjaga kestabilan udara di bumi dan mengaruhi cuaca di bumi. Benar? Benar itu fungsinya? Benar nggak teman-teman yang lain? Benar. Oke. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak soleh. Oke. Baik ya, sekarang kita evaluasi jadi hasil kerja kalian. Tadi Bunda perhatikan masih ada beberapa yang main, terus juga ada beberapa yang belum memperhatikan materi ya. Jadi pekerjaan hari ini tidak semua bisa terselesaikan dengan baik ya. Tapi alhamdulillah 70% bisa, 70% kalian sudah bisa ya. Hanya kurang lebih konsentrasi lagi saja ya. Nanti diperbaiki lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi kekompakannya Bunda harapkan harus tetap terjalin ya. Jadi secara garis besar ya, bumi itu ada berapa bagian? Ada yang pertama apa? Litosfer. Yang kedua hidrosfer. Yang ketiga oke, litosfer itu apa? Litosfer itu pengertiannya apa? Lapisan luar bumi atau kata lainnya adalah daratan. Contoh litosfer. Dataran rendah. Oke, terus yang lapisan keduanya apa? Hidrosfer. Hidrosfer apa pengertiannya? Lapisan laut, lapisan bumi yang Bumi yang terdiri dari air. yang terdiri dari perairan. Berapa persen?
71%. Contohnya apa aja? Laut, danau, sungai. Lapisan gas. Di bumi. Oke, ada berapa bagian ya? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Setelah tadi kalian pelajari tentang bumi ya, sekarang mulai hari ini jadi kita tanamkan di diri kita supaya kita mencintai dan bisa melestarikan bumi. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan cara penghijauan, tidak merusak alam. Ingat, tadi itu ada beberapa bagian bumi ya yang harus kita jaga. Ya, baik daratannya, lautannya ataupun udara ya, ataupun udaranya. Karena 3 komponen ini adalah salah satu hal penting yang harus kita jaga ya, kita jaga supaya kelestarian hidup kita tetap terjaga juga. Oke, supaya kita populasi kita tetap, manusia tetap ada ya, tetap eksis. Jadi kita tidak pudar ya. Jadi jangan sampai kita manusia yang butuh tapi kita yang merusak. Jangan sampai seperti itu. Mari sama-sama kita jaga bumi kita save bumi kita pertahankan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mencintai bumi kita ya. Pertemuan minggu depan berarti kita akan membahas tentang, ada yang tahu? Ada yang berhubungan dengan bumi? Tentang? Oke. Iya, tentang menjaga ya, atau efek daripada rumah kaca ya. Karena nanti yang kita jaga adalah bumi kita atau lapisan ozon kita. Karena itu sudah mulai rusak ya. Rusaknya oleh siapa? Manusia. Oleh manusia, ulah kita sendiri ya yang merusak lapisan ozon. Makanya setelah ini nanti di minggu depan kita lanjutkan dengan efek-efek daripada globalisasi. Salah satunya adalah efek rumah kaca yang merusak lapisan ozon kita. Sudah selesai semua kegiatan kita lakukan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak kalian sudah hari ini belajar dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Alin ditutup. Sudah siap. Marilah kawan-kawan kita tutup pelajaran kita dengan membaca orasi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal khusr illal ladzina wa amilus solihati wa tawasau bis sabar. Subhanaka Allahumma la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke